Wisuda Yayasan Al-Ma'sum Mardiah tahun pendidikan 2022-2023 tanggal 3 Juni 2023. Tiba Baromiji Haflatit Takharruj Litolabati Mahadil Ma'sumi Mardiah Al-Mutakamil. Memutuskan nama yang tercantum dalam panggilan keputusan ini dinyatakan lulus. Yang Zafir Raffiandi asal Depok dengan predikat JAI. Evan Syafruqendi asal Cianjur dengan predikat JAI. Agus Raditya Nugraha asal Bogor dengan predikat JAI Dikten. Yosef Adiansyah asal Cianjur jurusan multimedia dinyatakan lulus. Siti Sabrina Ihsan asal Cianjur, putra dari Bapak Wawan Sumarwan dan Ibu Hosiah dengan predikat Mumtaz. Jawa dari Batavia asal Jakarta, putra Bapak Denny dan Ibu Sri Doneta Batavia dengan predikat JAI. Lydia Wahyudya Wandono asal Bogor, putra dari Bapak Fatima Suwandono dan Ibu Reni dengan predikat Mumtaz. Fitri Andriani asal Cianjur jurusan multimedia dinyatakan lulus. Al-Walid Kenabias Yasar Muhammad, kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna harfu tauhidin amilun min awamil nawasihi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Awwaha ismun inna wa huwa mansubun wa alamatul masjidi fathatun zahiratun fi akhirihi liannahu ismun mufrad. Tawwabun khabarun inna wa huwa marfu'un wa alamatul rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Tiga alumni terbaik angkatan 18 tahun pendidikan 2022-2023. Siti Sabrina Ihsan Alia, Manda Abibul Naira, Lydia Wahyudya Wandono dengan predikat Mumtaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa Pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia selalu berusaha untuk menggali selalu memastikan kepada masyarakat sesuai kami ada tiga. Pertama, syiar Islam syiar Al-Quran terus digaungkan. Yang kedua, anak-anak ingat pada orang tua dan orang tua juga. Dan yang ketiga, ingat pada alma mater atau pelabuhan yang pertama ini, yang nantinya anak-anak akan bertemu di pelabuhan-pelabuhan mana saja. Ta'liqu Ramzit Takharruj penyematan tanda alumni.
Fasihul Ihsan dinyatakan sebagai santri teladan putra angkatan 18 Pondok Pesantren Terpadu Al-Masum Madiyah. Ananda Siti Nur Habibah dinyatakan sebagai santri teladan putri angkatan 18 Pondok Pesantren Terpadu Al-Masum Madiyah. Siti Romia, jurusan Multimedia. Ayu Lestari, jurusan Agrobisnis Pengolahan Hasil. Wisudawan dan musyawarati, jagalah etikamu. Setelah kamu menjaga ilmumu, karena etika itu adalah menjadikan orang itu menjadi indah, menjadi terhormat. Karena yang dipentingkan masyarakat dan manusia pada masa sekarang itu bukan lagi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa diraih dengan, tapi untuk etika itu memerlukan kebiasaan. Dengan akhlak inilah seorang akan dekat dengan Rabbnya. Inna aqrabukum ilayya manzilatan ahasinukum akhlaqan. Aqrabukum ilayya manzilatan. Orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, mansilahmu denganku adalah orang yang paling bagus etikanya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh asatidz wal ustadzah yang ada di Al-Masum Madiyah yang telah mengajarkan kita semua tidak hanya tentang ilmu materi, yaitu juga ilmu kehidupan, ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman. Saya minta maaf apabila saya dan teman-teman saya selama di Al-Masum Madiyah banyak sikap atau omongan yang kurang berkenan di hati semuanya. Wisudawan wisudawati, izinkan Ibu untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Umay M. Ja'far Shiddiq. Bukti cinta Bapak kepada kalian tidak cukup memberikan ilmu selama 6 tahun di Al-Masum Madiyah,
tetapi memberikan pesan-pesan bekal keselamatan hidup di dunia dan di akhirat yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tolong diperhatikan, dicamkan, dan mudah-mudahan ini yang jadi bekal hidup kalian, membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Bapak dan Ibu teruntuk anak-anak Bapak dan Ibu Al-Maksum Mardiah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Berikut Bapak dan Ibu sampaikan 8 pesan. Semoga Allah menyertainya dengan taufik dan hidayahnya. Amin. Anak-anakku, perhatikan. 1. Bersyukurlah kepada Allah. Perkenannya menyatukan kita dalam jihad di jalannya. Janjinya pasti. Jika bersyukur, nikmat ditambahi, dari azab dihindari. Dan jika kufur nikmat, azabnya pedih sekali. Quran surat 4 ayat 14. 2. Sayangi dirimu dengan iman yang kokoh dan amal saleh yang banyak. Manfaatnya untukmu juga. Jauhkanlah amal buruk seoptimal mungkin, sebab akibatnya pasti menimpa pelakunya. Quran surat 17 ayat 7. 3. Hidup ini adalah amanat. Kelak akan ditanya, umur, jasad, ilmu habis dan jadi amal apa? Harta dan mana, dari mana diperoleh dan kemana dikeluarkan? 4. Ketahuilah hidup ini bagi mukmin adalah ujian. Quran surat 29 ayat 1 dan 2. Jika ujian, maka kemungkinannya ada yang lulus dan ada yang gagal. Jenis ujian itu bisa kebaikan atau juga keburukan. Quran surat 21 ayat 35. Mendapat ujian kebaikan, bersyukurlah. Itu yang namanya lulus. Jika sombong, itu artinya gagal. Dan jika ditimpa keburukan, bersabarlah. Demikian itulah lulus. Jangan putus asa, sebab itulah kegagalan. 5. Dunia adalah sendak gurau dan permainan. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran surat 29 ayat 64. Jangan minder bila miskin dan jangan sombong bila kaya, sebab semua yang terjadi di dunia adalah sendak gurau. Berbekallah untuk kebahagiaan akhirat, karena di sana kehidupan yang sebenarnya. Belajar terus jika merasa bodoh dan ajari orang jika sudah berilmu. 6. Cintailah orang lain biasa-biasa saja. Boleh jadi suatu hari engkau membencinya. Bencilah kepada orang yang engkau benci, biasa-biasa saja. Boleh jadi suatu hari engkau mencintainya. 7. Kenanglah kebaikan orang lain, lupakan kebaikan diri. Ingatlah kesalahan diri. Segera minta maaf dan maafkanlah. Lupakanlah kesalahan orang lain. Allah pasti mengampuni. Quran surat 24 ayat 22. Hendaklah memaafkan dan lapang dada dengan melupakan kesalahan orang lain. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 8. Hal duniawi, lihatlah ke bawah kita, pasti kita bersyukur. Hal ukhrawi, tataplah ke atas kita, pasti kita giat beramal. 9. Jika lebih harta, pedulilah kaum du'afa, fakir miskin. Lebih ilmu, maka pedulilah kaum juhala, yaitu bodoh. Jika maju, yang terbelakang dibantu. Sabda Nabi Muhammad SAW. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. 10. Selama di pesantren, salat berjamaah tepat waktu. Jadikan itu pembiasaan dimanapun Ananda
rahasia berkah Allah tercurah, terutama salat subuh. Doa Nabi Muhammad SAW, Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. 11. Ibadah kepada Allah, pahala dan ampunannya didapat. Taat kepada Rasul Allah SAW, meraih syafaat daripadanya. Berbakti kepada ibu bapa, diberkahi harta. Memuliakan guru, pasti bermanfaat ilmu. Allah, Rasul, ibu bapa, dan guru tidak boleh ada bekasnya. 12. Hormati yang lebih tua, hargai sesama, sayangi yang muda. Lingkungan hidup dijaga. Dasari semua itu dengan iman dan amal saleh. Pasti sejahtera dunia dan alam baka. 13. Pesantren ini jembatan ananda dari masa kanak-kanak sampai remaja. Setelah dewasa, jangan lupakan dia, besarkan dia, majukan dan unggulkan, baik dalam Al-Quran, iman, baca, paham amal, maupun bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Carilah ilmu yang di akhirnya penemuannya menemukan kebesaran Allah. Jangan mencari ilmu yang menghasilkan kebesaran diri, karena itu semakin jauhlah dari Allah. 15. Istiqomahlah dalam iman, tauhid dan takwa, kapan dan dimanapun kalian berada. Ingatlah, kapan dan dimanapun kalian istiqomah, Allah takdirkan. 16. Semakin maju dalam ilmu dan harta, semakin rendah hati terhadap Allah dan sesama. Allah pasti meninggikan kita, serta disegani sesama. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang rendah hati karena Allah, pasti Allah tinggikan, dan siapa yang menyombongkan diri, pasti Allah menjatuhkannya. 17. Bapa bekali kalian dengan Al-Quran, maka janganlah biarkan hari-hari yang kalian jalani berlalu tanpa membacanya. Itulah ibadah satu-satunya wahana bincang dengan Allah. Setiap hurufnya 10 kebajikan. Sabda Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang di antara kalian senang, berbincanglah dengan Tuhannya, maka hendaklah membaca Al-Quran, dan sesungguhnya setiap satu huruf baginya memperoleh 10 kebajikan. 18. Hati-hati dengan 3 hal yang membinasakan. 1. Kekikiran hati yang dipatuhi. 2. Hawa nafsu yang diperturutkan tak terkendali. 3. Kebanggaan seorang terhadap kehebatan diri. Itulah 18 pesan dari Bapak dan Ibu. Semoga kalian bisa mengingat terus pesan-pesan dan mengamalkannya. Doa kami, selamat jalan anak-anak Ibu sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah. Doa kami menyertai langkah kalian. Zawadakumullahu taqwa wa ghafara lakum dzunubakum wa wajjahakumullah lil khairi aynama tuwajjahtum. Semoga Allah membekali kalian dengan takwa, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah mengarahkan kalian kepada kebaikan kemana saja kalian menghadap. Al-Maksumardiyah 3 Juni 2023. Almarhum Dr. Umay M. Ja'far Siddiq MA dan Hajah Lili Yulifah Juwaini Umay. Terima kasih, selamat jalan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.